Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto setelah tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan tarif antara kedua negara. Dalam perjanjian terbaru itu, Amerika Serikat akan memberlakukan tarif sebesar 19% atas barang-barang asal Indonesia. Sementara Amerika Serikat memperoleh akses penuh ke pasar Indonesia tanpa hambatan tarif. Deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%. Pemirsa, keberhasilan diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto bertambah usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menurunkan tarif impor dari Indonesia ke negaranya dari 32 menjadi 19%. Bagaimana tarif impor itu bisa turun dan bagaimana pandangan pengusaha tanah air? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio sore ini, Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tampu Bolon. Selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Kita bisa membahas langsung di sini ya Pak Nurdin. Terima kasih juga, sama-sama dikasih kesempatan ya. Iya, kita bisa bicara Pak Nurdin posisinya sebagai pelaku usaha, mengamati bagaimana keberhasilan Presiden Prabowo melakukan diplomasi ekonomi. Komentar Anda dari 32 jadi 19% seperti apa Pak Nurdin? Ya, pertama ya, saya mengucapkan selamat kepada tim yang melakukan daripada lobby-lobby yang diketuai oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Dan juga selamat kepada kita semua, secara khusus kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah berhasil menegosiasi satu hal penting buat peningkatan ekonomi bangsa kita. Sebagai pengusaha, saya menyatakan ini adalah berita baik dan kita mendapatkan suatu insentif yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Apalagi dibandingkan dengan negara Cina, negara-negara yang besar ya, yang memang selalu berusaha bagaimana tarif yang dikenakan kepada produk-produk barang dan jasa dari satu negara di negara lain itu serendah mungkin. Supaya daya saing daripada harga produk kita menjadi lebih besar. Yang kedua, dengan begitu, kalau tarif itu rendah, berarti kan harga kita lebih rendah, sehingga akan opportunity-nya, kesempatannya akan lebih besar lagi meningkatkan volume perdagangan antar kedua negara. Dalam hal ini Amerika Serikat. Jadi hal ini memang harus didukung dan harus dilaksanakan dengan baik dan dijaga dengan komitmen-komitmen yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan Donald Trump terhadap negaranya, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan sendiri juga sebagai pemerintahan Prabowo Subianto. Tetapi kami percaya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan sudah bisa berhasil menegosiasi yang sangat yang sudah ditetapkan 32% bisa turun ke 19%. Prestasi ini menjadi daya dorong kepada seluruh stakeholder daripada Indonesia, secara khusus pemerintah dan para pengusaha, dalam hal ini entrepreneur, praktisi, untuk mendukung produktivitas daripada produk-produk kita semakin bagus. Sebenarnya kalau kita lihat, ya kesimpulannya sebetulnya seberapa tarif pun diperlakukan kepada produk kita, selama produk kita itu berdaya saing, selama produk kita kualitasnya juga bagus dan murah, ini berarti tidak ada masalah sebenarnya. Jadi Anda tidak khawatir ya Pak Nurdin kalau ada yang mengatakan kok kayaknya tidak balance, masuk ke sini bebas 0%, masuk ke sana kita tetap harus bayar 19% gitu. Nah, dilihat dari kacamata dari kepentingan, saya kira apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, presiden kita,
dengan menegosiasi sampai 19%, walaupun produk barang mereka 0%, kita masih tetap lebih diuntungkan. Oke. Karena kenapa? Produk-produk yang kita import dari sana itu adalah umumnya barang-barang yang harus memang tidak ada competitors dari luar. Misalnya barang-barang kebutuhan daripada penerbangan, kemudian barang-barang daripada produk-produk strategis. Ini kan suatu produk yang sulit diciptakan oleh bangsa-bangsa lain selain daripada Amerika. Jadi kita mengekspor sebanyak 23 miliar US dollar. Tetapi kita import hanya sekitar 11. Tetapi yang 11 ini barang-barang strategis secara umumnya, ya. Sehingga kalau dilihat itu, walaupun itu 0% yang masuk ke Indonesia, tidak akan akan lebih tetap kita lebih diuntungkan dengan menurunkan ke 19%. Kalau hitungan-hitungannya itu. Hitungan-hitungan. Oke, Pak Nurdin, tapi kalau dari analisa Anda, Pak, kenapa akhirnya kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain, kan kita yang paling rendah nih akhirnya bisa berhasil dari 32 jadi 19% ya, Pak Nurdin. Iya. Kenapa kira-kira Trump mau merendahkan angka untuk Indonesia sementara negara-negara lain masih cukup tinggi? Yang pertama adalah lobby daripada tim ekonomi dan juga pembicaraan antara Trump yang tadi pagi waktu Amerika, kita di sini juga sore waktu Amerika, pagi waktu kita, dengan Pak Prabowo itu menjadi kunci. Saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi pasti sesuatu yang strategis. Dan hitungan-hitungan yang dilakukan tim negosiasi Indonesia dan juga Pak Prabowo itu sudah benar. Yang penting daya saing produk kita itu dulu bisa ke luar negeri untuk meningkatkan daripada ekspor. Karena bagaimanapun kita harus tingkatkan dulu ekspor. Dengan begitu produktivitas kita di sini nanti, produk kita akan bertumbuh dia. Akan meningkatkan daripada kuantitas maupun kualitas untuk lebih banyak masuk ke Amerika. Dan itu nanti akan menambah volume ekspor kita. Pasti dia infeknya ke sana. Karena yang lain lebih tinggi tarifnya daripada 7 negara ASEAN itu sendiri. Jadi artinya harga barang kita akan lebih murah di Amerika dan akan lebih banyak masuk. Kan seperti itu. Jadi volumenya akan bertambah. Itu hitungan-hitungannya. Oke. Kalau kemudian tadi saya agak tertarik, Pak Nurdin sempat mengatakan bahwa strategi yang dilakukan Presiden Trump ini cukup cerdas dan seharusnya mungkin bisa di-copy atau mungkin kita bisa mencontoh dari apa yang dilakukan Trump, bernegosiasi ulang dengan negara-negara lain yang ingin masuk ke dalam negaranya. Tapi bagaimana menurut Anda pemerintahan kita kemudian bisa mencontoh dengan apa yang dikerjakan oleh Trump? Itulah pertanyaanmu sangat bagus ya. Jadi yang dikerjakan oleh Trump itu betul-betul beliau negarawan. Itu namanya positive sum game. Di dalam perdagangan. Game changer ya Pak Nurdin ya? Game changer dia, resiprokal. Tapi dia pada saat, kalau kita lihat memang equality-nya, ya, equality-nya dengan Indonesia, walaupun kita 0, tapi saya rasa kita menang, ya, daripada nanti tarifnya naik. Jadi kalau Indonesia negarawan kita nanti seperti Pak Prabowo, kita harus juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh Trump terhadap negara-negara yang barangnya masuk ke Indonesia dan barang kita bisa masuk ke mereka. Jadi artinya positif sum game itu, equality resiprokalnya itu harus ada. Misalnya seperti ini. Kalau negara-negara lain Indonesia masuk ke Indonesia, katakanlah financial institution, perbankan misalnya. Bagaimana mudahnya mereka kita menerima dan membuka cabang banknya di Indonesia, kita sama diperlakukan seperti yang kita lakukan di sini di negaranya masing-masing. Resiprokal, sama ya.
Jadi jangan sampai mereka datang ke sini gampang untuk melakukan bisnisnya di Indonesia, membuka cabang dan lain sebagainya, tanpa sesuatu aturan yang berat dan situasi investasi yang sulit. Kita harus melakukan seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ada sulitnya, karena mereka butuh pasar. Indonesia itu pasarnya kan 280 juta orang. Kenapa kita takut? Kalaupun mereka tidak datang, ya kita bisa memilih mitra lain. Atau kita dengan kekuatan sendiri. Nah, pemerintah kita, sewaktu saya di DPR, waktu saya pimpinan Komisi 6, saya bilang pada pemerintah, waktu itu diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Saya bilang, bagaimana negara-negara kita membuka bank di Cina sangat sulit. Paling 2 cabang kita, satu Mandiri, satu BNI di Cina. Tapi kalau bank mereka banyak banget di sini. Iya. Begitu juga di Malaysia. Nah, undang-undang untuk reciprocal itu harus segera dibuat. Jadi bagaimana negara kita duduk sama tinggi dan juga berdiri sama tinggi di dalam menghadapi trading untuk bisa positif sum game itu. Apabila positif sum game itu artinya kita sama dengan mereka. Jangan ada yang dikalahkan. Jadi Trump melakukan hal itu memang dia karena kuat. Jadi kuat di dalam ekonomi, kuat di dalam bidang politik, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi dengan begitu, Indonesia harus mencontoh dan melakukan dan di-start. Mudah-mudahan, dan saya percaya, Presiden Prabowo akan bisa lakukan itu. Oke. Baik, kita akan break dulu sejenak Pak Nurdin. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.